Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-temanku dimanapun berada yang aku cintai. Sebelum saya mulai video ini ataupun sebelum saya bercerita tentang suami saya, pengalamannya pertama kali ke rumah mertuanya ataupun berjumpa mertua Indonesia. Pada penasaran kan teman-teman? Stay tune. Oke, kami dengan suami aku berpisah waktu suami aku dari Malaysia dan sementara saya dari Batam. Kami berjumpanya di bandara ataupun di airport Indonesia, yaitu di Pekanbaru. Suami aku berangkat dari Malaysia pukul 11 dan sampai di Indonesia juga pukul 11, dan saya dari Batam pukul 10 sampai pukul 11. Tapi suami saya duluan sampai daripada saya karena di Batam saya di landing. Di Batam saya jamnya diundur 1 jam. Jadi suami saya yang duluan sampai di bandara. Pertama kali mama saya sudah menunggu di bandara kan. Setelah itu mama saya bingung. Mereka setiap ada orang Cina yang lewat dari imigrasi kan, dia tanya, itu enggak menantumu. Sementara mama aku enggak tahu menantunya yang kayak mana, fotonya enggak ada aku kasih tunjuk kan. Dia pun setiap ada orang lewat datang kawan mama, itu enggak, ternyata tidak. Ternyata suami aku keluar dari ini imigrasi, dia langsung panggil mak, katanya seperti itu. Jadi mama aku pun tahu, oh berarti ini. Saya kan di bandara ini Sultan Hasim itu ada kedatangan luar negeri, dia di atas, di dalam negeri dia di bawah, saya di bawah, suami saya di atas. Setelah itu kami perjalanan mau ke rumah saya dalam perjalanan 10 jam. 10 jam dalam perjalanan, di dalam mobil itu ada sekitar 10 orang. Bisa terbayang nggak 10 orang? Pasti kita kan sudah sempit-sempitan seperti ini. Karena 10 orang, saya bilang keluarga saya dari Jakarta datang. Kami pun tidak tahu kalau sudah banyak orang. Sementara yang kami sewa mobil itu dia bawa kawan juga. Jadi kan kami nggak tahu. Jadi serba salah lah di situ. Suami saya pun udah pasrah lah. Dia bilang gini, aduh panas, nggak ada aircon di mobil ini. Dia sudah semua komplain sampai dalam perjalanan. Pas kami mau itu makan, kami pun mau makan, dia bilang seperti ini kak, kedai di Indonesia ataupun tempat-tempat rumah makan di Indonesia. Saya bilang iya, sudah makan saja. Setelah makan kami pun pulang. Dalam perjalanan yang kami sewa mobil ini pun tidak tahu jalan, jadi pun kami kesasar. Kami seharusnya pergi ke Mahato, jadi kami pergi ke arah Delhi. Jadi kami pun balik lagi ke belakang. Lepas itu suami aku pun sudah komplain, rumah kamu jauh kali, katanya gitu. Saya pun sudah bilang, kalau kamu mau menikah dengan saya, rumah saya begitu jauh. Ternyata dia mau juga nikah dengan saya. Setelah dia tahu kami masuk ke hutan, sampailah kami di rumah. Tidur pun suami aku tidak lena karena suara bunyi jangkrik krik 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 krik. Dia pun setelah itu keesokannya hari datanglah orang, lihat orang kampung kan, oh dia nikah sama orang Cina, hidupnya sudah enak. Tapi itu orang Cina kan biasa, kalau di Indonesia orangnya gemuk seperti ini, tinggi besar badannya, sudah dibilang orang kaya. Tapi kitalah yang tahu bagaimana keadaan kita di negara orang, ataupun kita ikut suami. Kitalah yang tahu bagaimana nasib kita ataupun perjuangan kita. Setelah itu banyaklah orang datang, oh selamat, dia bilang seperti itu. Setelah itu datanglah suami aku, dia bilang gini, rumahmu jauh, udah gitu mau cari makan apapun susah, mau makan apapun susah. Karena memang betul kampung aku jauh, mau makan kesini susah, ini susah. Jadi suami aku banyak bising lah di situ, banyak ribut, banyak komplainnya. Setelah itu setiap dia bilang dengan mama saya,
sekali lagi kalau kami datang, buatlah kamar mandi di dalam dalam rumah, supaya kalau aku malam-malam BAB itu tidak jauh dari rumah, katanya, dari kamar saya. Kalau boleh di kamar saya itu ada kamar mandi, katanya, seperti rumah saya di sana, dia bilang seperti itu kan. Setelah itu sampailah suami saya, kami pergi gereja. Pun setelah pergi gereja, kami pun suami aku mulai dibaptis. Dibaptis untuk, kalau kita orang Cina, orang Indonesia kan harus dibaptis dulu baru menikah, dibaptis dan juga ditardidi. Lepas itu kami sudah ikut acaranya, gimana prosesnya. Lepas itu suami saya pun harus menghafal doa aku, bapakku, dan juga aku percaya suamiku bisa menghafal begitu cepat. Setelah itu kami seharusnya di Mahato, suami aku di Tardidi ataupun Malua, di situ semua. Ternyata pendetanya suruh kami ke tempat Toruganda. Toruganda ke Mahato, dari Mahato ke Toruganda itu jauh, sangat jauh. Bayangkan kami naik motor, sepeda motor itu ataupun naik moto, kami dalam waktu 4 jam baru sampai. Udah hujan deras, jalan licin. Lepas itu suami aku pun bilangin, aduh capek, katanya, sakit lah, katanya gitu. Udah kami lewati HTI, kami lewati lagi perkebunan sawit. Teruganda itu kan perkebunan sawit semua. Suami aku memang betul komplainnya terus. Jadi saya selalu, dia bilang, inilah terakhir kalinya saya injak Indonesia, kalau boleh mama pindah ke kota. Setelah itu dia dibaptis, mau pulangnya pun dia sudah bilangin, waduh jauh lagi perjalanan, sabar sabar, dia bilang. Sementara pendeta yang membawa kami selalu ditinggal di belakang, dia selalu di depan, dia duluan sampai. Kami pun mau jatuh, dia tak ada mau tolong, ini pun tak ada. Jadi saya kecewa lah di situ, memang betul-betul kecewa. Setelah kami siap dibaptis suami aku, semua orang tanya lah di gereja, kayak mana, iya jauh, kayak gini lah, kayak gini saya ceritakan. Setelah itu orang kok jemaat Metodis pun komplain, soalnya kenapa ada dekat gereja, kenapa dia buat jauh. Setelah kami pun suami aku dibaptis, suami aku pun balik ke Malaysia untuk mengurus surat-surat nikah dia.